Halo, teman-teman. Bayangkan ketika kamu minum obat, lalu kamu melihat bentuk kecil berwarna yang mudah ditelan, itulah kapsul, salah satu inovasi paling penting dalam dunia farmasi modern. Kapsul bukan sekadar wadah obat, tetapi sebuah teknologi yang dirancang agar zat aktif bisa sampai ke dalam tubuh secara tepat, aman, dan nyaman bagi pasien. Di video ini, kita akan membahas secara lengkap tentang sediaan kapsul, mulai dari pengertian, jenis, ukuran, bentuk, proses pembuatannya, hingga perkembangan penelitian modern yang terus berinovasi. Sebelum kita mulai, perkenalkan kami anggota kelompok 4. Dinda Aulia, Farida Hanum, Izzah Nabila, Nuri Aulia Maya Fauni, Sri Sekar Handayani, Syifa Az-Zahra Maulida Rumop, Zalfa Shakila. Apa itu sediaan kapsul? Menurut Farmakope Indonesia edisi keempat, kapsul adalah sediaan padat yang terdiri atas obat di dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Cangkang ini biasanya terbuat dari gelatin, pati, atau bahan lain yang sesuai. Tapi bukan hanya sekadar pembungkus, cangkang kapsul punya peran vital, melindungi zat aktif dari udara, cahaya, kelembapan, dan rasa yang tidak enak, hingga akhirnya dilepaskan secara tepat di saluran pencernaan. Kapsul menjadi salah satu bentuk sediaan yang paling populer di dunia, karena tampilannya menarik, rasanya netral, dan mudah digunakan oleh berbagai kalangan pasien. Selain itu, bentuk kapsul juga memberikan fleksibilitas tinggi bagi industri farmasi dalam menyesuaikan dosis dan formula. Sekilas sejarah perkembangan kapsul. Sediaan kapsul sudah dikenal sejak abad ke-19. Pada masa itu, ilmuwan Prancis bernama François-Achille Barnabé Mottès menemukan cara untuk membuat cangkang kecil dari gelatin yang dapat diisi dengan bubuk obat. Penemuan ini dianggap revolusioner, karena memberikan kenyamanan baru bagi pasien yang sebelumnya harus menelan bubuk obat pahit secara langsung. Dari situ, industri farmasi mulai mengembangkan kapsul dengan berbagai ukuran, bahan, dan fungsi, hingga akhirnya menjadi sediaan obat yang sangat dominan di abad ke-21. Jenis-jenis kapsul. Secara umum, kapsul dibagi menjadi dua, kapsul keras dan kapsul lunak. Namun, setiap jenisnya punya karakteristik dan cara pembuatan yang berbeda. 1. Kapsul keras. Kapsul keras berbentuk silinder dengan dua bagian utama, badan dan tutup. Cangkangnya biasanya terbuat dari gelatin hasil hidrolisis kolagen hewani, namun kini mulai banyak alternatif berbasis tumbuhan seperti HPMC, hidrosipropil metil celulose, untuk konsumen vegetarian atau yang memiliki pantangan agama. Kapsul keras cocok digunakan untuk bahan padat, seperti serbuk, granul, atau pelet kecil. Cangkang keras ini memiliki tingkat kekakuan tertentu, namun tetap bisa larut di saluran pencernaan untuk melepaskan obat dengan cepat. Selain itu, kapsul keras juga bisa diisi dengan kombinasi beberapa bahan aktif dalam satu dosis, menjadikannya fleksibel bagi farmasis. Kapsul lunak. Berbeda dengan kapsul keras, kapsul lunak atau soft gel memiliki tekstur lembut dan elastis. Cangkangnya mengandung gelatin, gliserol, atau sorbitol yang membuatnya lentur dan tidak mudah pecah. Biasanya digunakan untuk bahan dalam bentuk cairan atau semi padat, seperti minyak ikan, vitamin E, atau obat yang tidak stabil dalam bentuk serbuk. Kapsul lunak sangat populer karena lebih mudah ditelan dan memiliki daya tarik visual tinggi. Selain itu, bentuknya yang kedap udara membuat bahan di dalamnya lebih stabil dan terlindung dari oksidasi. Ukuran dan bentuk kapsul. Ukuran kapsul menentukan seberapa banyak obat yang bisa dimasukkan ke dalamnya. Untuk manusia, ada 8 ukuran utama, mulai dari 000, paling besar, hingga 5, paling kecil. Sebagai gambaran, ukuran 000 bisa menampung hingga 1,37 gram serbuk. Ukuran 0 hingga 2 biasanya digunakan untuk pasien dewasa. Ukuran 3-5 cocok untuk anak-anak atau pasien dengan dosis kecil. Selain ukuran, bentuk kapsul juga sangat beragam. Kapsul keras biasanya berbentuk silindris dengan ujung membulat, sedangkan kapsul lunak dapat berbentuk oval, bulat, oblong, atau bahkan torpedo untuk penggunaan rektal. Industri farmasi juga sering memberikan warna dan kode khusus pada kapsul untuk membedakan dosis dan mencegah pemalsuan obat. Keunggulan dan kelemahan kapsul. Kapsul memiliki banyak keunggulan. Menutupi rasa dan bau tidak enak obat. Mudah ditelan dan nyaman bagi pasien. Tampilan lebih menarik dan profesional. Melindungi obat dari cahaya, oksigen,
dan kelembapan. Dosis lebih akurat dan mudah dikontrol. Dapat digunakan untuk berbagai bentuk bahan aktif. Proses pembuatannya relatif cepat, baik manual maupun otomatis. Namun, kapsul juga memiliki kelemahan. Tidak cocok untuk anak kecil atau lansia. Mudah rusak di lingkungan lembab. Tidak bisa digunakan untuk bahan yang higroskopis atau mudah larut air. Harga gelatin relatif mahal. Penyimpanan harus hati-hati agar tidak lengket atau pecah. Proses pembuatan dan pengisian kapsul. Proses pembuatan kapsul sangat memperhatikan kebersihan, keseragaman, dan ketepatan dosis. Terdapat 2 skala utama dalam pembuatannya. A. Scala Apothec, Manual. Menimbang bahan sesuai resep. Mencampur bahan hingga homogen. Memisahkan badan dan tutup kapsul. Mengisi serbuk ke dalam badan kapsul menggunakan alat bantu seperti spatula atau corong kecil. Menutup kembali kapsul. Menimbang ulang untuk memastikan bobot seragam. Menyimpan dalam wadah tertutup dan memberi etiket obat. B. Skala industri. Pada tingkat industri, proses ini dilakukan secara otomatis menggunakan mesin kapsulator. Langkahnya meliputi pencampuran dan pengeringan bahan. Mesin memisahkan bagian badan dan menutup kapsul. Serbuk diisi secara otomatis ke dalam cangkang. Mesin menutup dan menyegel dengan tekanan presisi. Dilanjutkan dengan uji keseragaman bobot, ketahanan, disolusi, dan stabilitas sebelum dikemas. Kualitas kapsul diuji berdasarkan parameter seperti waktu hancur, kadar udara, berat isi, dan pelepasan obat, disolusi. Semua uji ini penting untuk memastikan kapsul bekerja sesuai standar farmakope. Contoh sediaan kapsul di pasaran. Berikut beberapa contoh kapsul yang sering kita jumpai. Amoxicillin 500 mg, antibiotique Spectrum Lua. Omeprazole 20 mg, obat tukak lambung dengan teknologi pelepasan tertunda. Vitamin E 400 IU, antioksidan dalam bentuk soft gel. Fish oil 1000 mg, suplemen asam lemak omega 3. Curcuma Plus, suplemen herbal untuk meningkatkan nafsu makan. Nature dan Evion simbol merek dagang terdaftar, produk perawatan kulit berbasis vitamin E. Setiap produk kapsul di pasaran melewati uji stabilitas yang ketat agar tetap aman dikonsumsi hingga masa kedaluarsa. Contoh resep dokter. Berikut contoh nyata resep sediaan kapsul di apotek. RP. Paracétamol 250 mg. CTM 2 mg. Lactosa AD 300 mg. MF caps. Noix. S. 3DD1 caps. Artinya, pasien minum 1 kapsul 3 kali sehari. Farmasis akan menimbang bahan, mencampurnya secara homogen, mengisi ke dalam kapsul ukuran 1, menutup rapat, dan menempelkan etiket obat dalam. Langkah sederhana ini menunjukkan pentingnya presisi dan kebersihan dalam setiap tahap pembuatan. Inovasi modern dalam teknologi kapsul. Percambangan Sedian, capsule Tidak Beranti Disitu. Peneliti kini berfokus pada kapsul non-gelatin yang lebih ramah lingkungan, halal, dan biodegradabel. Misalnya, kapsul berbasis pati kentang, yang bersifat alami dan kompatibel dengan banyak obat. Kapsul alginat dari rumput laut coklat, yang dapat digunakan untuk pelepasan obat terkontrol di saluran pencernaan. Kapsul kombinasi natrium alginat dan gliserol, yang lebih stabil dan tidak mudah pecah. Bahkan, penelitian terbaru memanfaatkan teknologi crosslinker seperti sodium tripolyphosphate, STPP, untuk meningkatkan kekuatan cangkang dan mengatur waktu pelepasan obat di dalam tubuh. Beberapa kapsul modern juga dirancang dengan teknologi entry coating, yaitu lapisan pelindung yang hanya larut di usus, bukan di lambung. Teknologi ini sangat bermanfaat untuk obat-obatan yang dapat terurai oleh asam lambung. Arah masa depan sediaan kapsul. Kapsul masa depan tidak hanya sekadar wadah, tetapi juga alat penghantar obat yang cerdas. Konsep Smart Capsule sedang dikembangkan, yakni kapsul yang mampu melepaskan obat secara otomatis berdasarkan pH tubuh atau waktu tertentu. Ada juga mikrocapsule untuk pengiriman obat secara lokal ke jaringan tertentu, serta nanocapsule yang digunakan dalam terapi kanker dan sistem penghantaran gen. Dengan demikian, kapsul tidak hanya menjadi bentuk sediaan tradisional, melainkan bagian dari sistem pengobatan presisi dan terapi modern. Kesimpulan. Dari bentuknya yang kecil, kapsul menyimpan perhitungan kimia,
teknologi, dan ketelitian tinggi. Dari bahan gelatin hingga bahan tumbuhan, dari metode manual hingga mesin otomatis. Semuanya menunjukkan perjalanan panjang sediaan kapsul dalam memenuhi kebutuhan kesehatan manusia. Bagi mahasiswa farmasi dan tenaga kefarmasian, memahami kapsul bukan sekadar tentang cara membuatnya, tapi juga memahami makna di baliknya. Tanggung jawab terhadap keamanan, efektivitas, dan kenyamanan pasien. Penutup. Kapsul yang kita telan setiap hari adalah simbol kemajuan teknologi dan dedikasi manusia dalam ilmu pengobatan. Di balik bentuknya yang sederhana, tersimpan kerja keras ilmuwan, apoteker, dan peneliti yang berusaha menjadikan pengobatan lebih aman dan efektif. Semoga setelah menonton video ini, kita semakin menghargai pentingnya sediaan kapsul dalam dunia farmasi, sebuah inovasi kecil yang membawa dampak besar bagi kesehatan umat manusia.